Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Masih bersama saya Andi Purnama Buni bersama channel Pajak Kalantambang. Jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama saling berbagi, sama-sama saling bertukar wawasan. Jadi di sini saya bukannya menggurui, saya bukannya mengajarkan, bukannya merasa pintar, karena saya secara pribadi juga sadar masih punya banyak sekali kekurangan dan masih butuh banyak belajar. Kita sebagai manusia itu masing-masing punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dari itu kita sebagai manusia harusnya saling mengisi, saling melengkapi. Karena seperti itulah. Sebab yang tunggal yang sendiri itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi dengan saudara-saudara semuanya tentang ciri-ciri rumah yang dihuni ditinggali sama jin fasik. Kalau dalam bahasa Bugisnya di daerah saya, daerah Bone, ciri-ciri bola kongkan ongroi jin, betuanna tanda-tanda bola ko na bola jin kaji mongko di dalamnya. Itu dalam bahasa Bugisnya, bahasa Bonenya. Jadi kita sama seperti manusia pada umumnya, jin juga sama dengan kita. Jin juga berkembang biak, jin juga punya nafsu, dan jin juga punya tempat tinggal. Hanya terkadang jin biasa menempati rumah yang mungkin bersamaan kita juga menempatinya, sama-sama tinggal di satu tempat. Penyebab jin tinggal di satu rumah itu banyak hal. Bisa jadi karena penghuni rumah itu mungkin karena kurang ibadah, jarang melakukan ibadah, hingga jin itu tinggal di situ. Tapi yang saya maksudkan di sini bukan sembarang jin, karena jin ada dua golongan. Ada jin golongan putih, jin muslim, dan ada jin fasik. Jin fasik ini adalah jin yang sifatnya pengganggu. Kenapa dikatakan pengganggu? Karena bangsa jin itu berbeda dengan kita manusia. Jin bisa melihat kita, sementara kita manusia pada umumnya tidak bisa melihat kehadiran mereka. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi tanda-tanda rumah yang ditinggali oleh jin. Jadi tanda yang pertama, biasanya di saat kita lagi sedang duduk sendiri dalam rumah, contoh lagi sedang duduk sendiri, terkadang perasaan ada yang mengawasi. Terkadang kita merasa ada yang mengawasi gerak-gerik kita, padahal kita lagi sendiri. Tapi biasanya pada saat kita lagi sendiri, terkadang kita merasa kayak merinding atau bagaimana. Biasa orang mengatakan mungkin ada perasaan takut, mungkin karena penakut, halusinasi atau apa dan segala macam. Itu bukan halusinasi. Bukan. Karena batin bisa berbicara dengan sendirinya langsung. Batin tidak pernah berbohong. Apabila di saat kita sedang duduk sendiri, apalagi malam menjelang maghrib malam, apakah tengah hari, tapi biasanya itu menjelang maghrib atau malam, di saat kita lagi sedang duduk sendiri, tiba-tiba terasa ada seperti yang mengawasi. Itu artinya di rumah kita itu dihuni oleh jin fasik. Seperti itu. Itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, biasanya rumah yang dihuni oleh jin fasik itu terjadi perubahan suhu secara mendadak. Biasanya ada perubahan suhu. Artinya perubahan suhu dalam rumah berubah secara tiba-tiba.
mendadak dan cepat, tidak lama. Biasanya panas, mungkin rumah kita lagi sedang panas tengah hari, tiba-tiba terasa kayak dingin, langsung kayak dingin seperti itu. Atau mungkin pada malam hari tiba-tiba terasa panas, panasnya tidak lama, cuma sebentar bisa aja, cuma sebentar. Kadang hanya sekilas. Malam kan biasanya dingin, kalau malam tiba-tiba kayak ada rasa hangat, cuma sekilas kayak lewat. Atau sebaliknya kalau siang hari mungkin lagi panas, tiba-tiba ada terasa dingin, dan itu secara tiba-tiba berganti tapi tidak terus menerus. Itu tandanya di rumah kita itu dihuni oleh jin fasik, seperti itu. Terus ciri yang ketiga, biasanya itu ada barang yang hilang secara tiba-tiba dan muncul juga secara tiba-tiba. Sebagai contoh kecil, contohnya seperti ini, korek dan rokok. Ini korek dan rokok diletakkan di atas meja, contohnya di sini. Baru-baru diletakkan di sini, contoh ini hanya sekedar sampel, sekedar contoh saja. Pas kita merokok, tiba-tiba korek ini sudah tidak ada, hilang, nggak tahu mana. Biasa terjadi seperti itu. Kita sudah putar-putar keliling-keliling rumah, masuk kamar sebelah, ke kamar sebelah, ke depan, ke belakang, ke dapur, tanya sama anggota keluarga yang lain, lihat korek, tidak lihat korek, tapi tidak akan ketemu juga. Tiba-tiba, tidak berselang lama, kalau kita sudah menenangkan pikiran, kita sudah menenangkan diri, tiba-tiba korek itu muncul lagi dengan sendirinya di tempat ini. Padahal kita tadi sudah dari sini, sudah muter-muter di sini, tapi tidak kelihatan sama sekali. Itu artinya rumah kita itu dihuni oleh jin fasik. Itu kadang biasa terjadi, sering terjadi. Bahkan saya pribadi sering merasakan hal itu, sering mengalami hal itu. Terkadang korek, ya terkadang juga pisau, atau terkadang baju, kacamata, jam tangan atau apa. Terkadang seperti itu. Terkadang kita simpan, pas mau dipakai sudah tidak ada, dicari keliling-keliling tidak ketemu. Tahu-taunya kita sudah tenangin pikiran, perasaan muncul lagi di tempat itu. Padahal tadi kita sudah di situ. Itu artinya rumah kita itu dihuni oleh jin fasik. Seperti itu. Terus ciri yang keempat, kita biasa mendengar suara bisikan. Kadang seperti ada suara bisikan dan juga kayak langkah kaki. Bisikan di sini terkadang suaranya tidak begitu jelas, sepintas. Kayak memanggil, kayak apa, tapi tidak jelas. Artinya dibilang ngomong, kita mau bilang itu ngomong, tapi tidak jelas suaranya, tidak jelas ngomongnya bagaimana, sepintas. Itu artinya kalau ada seperti itu, di saat sendiri ada seperti itu, artinya rumah kita itu dihuni jin fasik. Dan terkadang juga kita mendengar kayak suara langkah kaki, tapi paling cuma 3 langkah, terus nggak ada. Kita cari kemana-mana, ternyata nggak ada. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita mendengar suara bisikan kayak orang ngomong tapi tidak jelas ngomongnya apa, bicaranya apa, itu nggak jelas. Terus kadang kita mendengar suara kayak orang langkah kaki 3 langkah, itu artinya rumah kita dihuni oleh jin fasik. Seperti itu. Terus ciri yang keenam apa? Ciri yang keenam, rumah yang dihuni oleh jin fasik itu terkadang kita mencium bau yang menyengat secara tiba-tiba. Bau. Biasa baunya bisa wangi, bisa busuk, bisa kayak amis, bisa kayak anjir seperti darah. Itu terkadang kita mencium. Biasa kayak seperti di rumah mungkin tidak ada yang pakai parfum dalam ruangan kamar. Tiba-tiba kita mencium bau wangi. Itu cuma sebentar. Jadi terkadang kalau filosofi orang Bugis biasanya kalau mencium bau wangi, kalau orang di kampung saya di Boni biasanya apa wangi, bahasa orang Boni sana biasanya bilang kok sama wangi sama malaikat labo. Itu katanya malaikat yang lewat. Tapi pada hakikatnya malaikat tidak seperti itu. Jadi itu hanya sekedar filosofi orang-orang dulu saja. Intinya jika satu rumah kita mencium bau wangi sepintas ataupun bau yang menyengat, apakah itu bau bangkai atau bau apa yang busuk atau apa anjir, itu artinya rumah kita dihuni oleh jin fasik. Seperti itu. Terus ciri-ciri yang ketujuh,
Kadang kita merasa ada yang menyentuh, kadang kita merasa seperti ada yang menyentuh halus, kayak menyentuh tapi dibilang menyentuh tapi nggak rapat, terasa kadang seperti ini, seperti itu, tapi halus lembut. Pas kita mulai tidak ada siapa-siapa. Biasa di saat kita sedang tidur, biasanya kalau mau tidur terkadang langsung seperti ada yang nyentuh kaki gini sedikit seperti ini, tapi lembut cara sentuhnya. Nah, kalau kita merasakan tanda-tanda seperti itu artinya rumah kita dihuni oleh jin fasik. Seperti itu. Terus ciri yang ke-8, terkadang kita mendengar suara memanggil kita. Terkadang kita mendengar ada suara seperti manggil nama kita. Pada saat kita menoleh ternyata tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang manggil. Bahkan terkadang kita kalau umpamanya contoh bertiga, berempat, berlima, terkadang kita mendengar terus kita bertanya, tadi kamu panggil saya, seperti itu. Biasa seperti itu. Dulu saya sering rasakan juga, terkadang pernah mengalami hal seperti itu. Jadi pada saat kita sedang duduk sendiri atau bersama dengan teman-teman kita, saudara, keluarga, kakak, adik, orang tua, sepupu, tiba-tiba kita mendengar kayak ada yang memanggil nama kita secara tiba-tiba. Kita memulai kesana kesini, tidak ada siapa-siapa. Kita bertanya dengan sama saudara kita yang ada sekitar kita, bertanya, tadi kau manggil apa tidak? Dan jawabannya, saya tidak manggil sama sekali. Itu artinya rumah kita dihuni oleh jin fasik, seperti itu. Terus ciri-ciri yang ke-9, rezeki selalu seret, kata orang Jawa. Artinya rezeki selalu seret, susah. Sekalipun kita berusaha, selalu saja ada halangan. Susah, meskipun kita berusaha, sudah mencari dan segala macam, selalu saya ada halangannya. Susah, pokoknya rezeki itu susah masuknya. Sekalipun kita sudah berusaha bagaimana, itu rezeki susah masuknya. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, ciri-ciri begini biasanya disebabkan oleh penghuni jin fasik baru. Biasanya seperti itu. Biasanya penghuni jin fasik baru di sini yang saya maksud itu seperti jin kiriman. Jadi seperti santet lah, seperti santet begitu, seperti santet. Guna-guna kalau orang Bugis Makassar bilang doti, seperti itu. Jadi rumah yang dapat kiriman jin seperti santet, guna doti atau jenis doti, kalau orang di kampung saya di Bone bilang doti, biasanya dalam rumah itu rezeki selalu siang. Karena penghuni itu ada dua, penghuni rumah kita itu ada dua. Maksudnya jin itu ada dua, ada penghuni lama, memang sudah lama tinggalnya di situ, bahkan mungkin sebelum rumah kita berdiri, rumah kita dibangun, dia sudah ada di situ mungkin sudah tinggal di situ. Ada juga yang namanya penghuni baru. Nah, penghuni baru seperti kiriman itu, seperti santet, seperti guna-guna, atau kalau kata orang Bugis Makassar doti, seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu, kita sudah berusaha, sudah bagaimana dan segala macam, tapi rezeki selalu seret, itu artinya rumah kita itu ada jin fasiknya, seperti itu. Terus ciri yang ke-10, biasanya pembawaan dalam rumah itu tidak menentu. Pembawaan selalu marah-marah. Sekalipun itu masalah kecil, masalah sepele, bawaannya selalu marah dengan sesama anggota keluarga. Mungkin masalahnya kecil, tidak perlu dibesar-besarkan, langsung jadi besar. Lihat istri contoh, mungkin lihat saudara, bawaannya kayak mau marah, sedikit saja langsung tersinggung, masalah kecil langsung dibesar-besarkan. Kalau ada ciri-ciri seperti itu artinya di rumah kita itu ada jin fasiknya. Kalau sebelumnya tidak seperti contoh kecil, mungkin si A, si B, si C ini bawaannya mungkin bukanlah orang pemarah, masuk ke dalam rumah itu tidak ada dendam, tidak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba pas masuk di rumah itu, entah kenapa sebabnya, tiba-tiba langsung kayak ada konflik, maksudnya hanya masalah sepele, pembicaraan kecil yang tidak perlu besar-besar, mungkin hanya candaan, tiba-tiba langsung dijadikan dasar untuk saling bentrok. Gitu. Jadi kalau ke-10 tanda-tanda tadi, 1 sampai 10 itu sudah ada, itu artinya di rumah kita itu dihuni oleh jin fasik. Jadi kita bisa perhatikan rumah kita masing-masing. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, cara untuk mengusirnya ya
tetap ikhtiar kepada Allah, berdoa, beribadah, berdoa kepada Allah, karena tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah. Kita tidak minta perlindungan selain perlindungan kepada Allah. Jadi cukup sekian untuk kali ini. Di sini saya bukan menggurui, bukan mengajarkan. Di sini saya hanya sekedar berbagi, karena hidup itu perlu berbagi. Saya pun juga merasa masih banyak kekurangan, masih butuh banyak belajar. Kalaupun ada yang salah dari ucapan saya, itu kesalahan saya pribadi, seperti itu. Dan kalau ada ucapan saya mungkin yang kedengarannya kurang sopan atau apa dan segala macam, saya minta maaf. Atas nama saya pribadi Andi Purnama Bone dan Pak Joka Lantang Bone, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.